Halo Sobat Investor, welcome back to channel Catatan Investasi dengan saya Widi. Dan hari ini saya akan bagikan satu tema yang menarik, yaitu atas permintaan dari member Catatan Investasi, yaitu analisa saham WMUU teman-teman. Oke, saksikan dulu setelah yang satu ini. Ya, ini tema yang saya bagikan yaitu analisa saham WMUU. Saham ini baru melantai di bulan Februari ya tahun ini dan belum lama, namun menarik untuk kita gali ya, kita cermati. Nanti kesimpulannya akan saya berikan di akhir dari presentasi ini, bagaimana prospek dari WMUU, apakah layak untuk dikoleksi atau tidak teman-teman. Nah, pertama-tama tidak boleh dilupakan ya teman-teman, yaitu disclaimer on. Jadi setiap video yang saya rilis yaitu lebih murni ke edukasi. Jadi instrumen saham juga merupakan instrumen investasi yang beresiko. Jadi teman-teman perlu untuk memahami resikonya, kenali dulu resikonya. Saya setuju dengan statement yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu tidak tahu apa yang kita lakukan, maka itu lebih cenderung ke spekulasi teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke investasi ke saham, tentunya kita perlu ya satu basic supaya kita mengenal dulu, dan kemudian ketika kita sudah punya basic, maka setiap investasi kita bisa bertumbuh teman-teman. Nah, kita mulai dulu dengan profil perseroan ya teman-teman. Sebelum kita membedah saham ini, perlu kita ketahui dulu sektornya apa, kemudian bagaimana kondisi fundamentalnya, dan seterusnya. Emiten ini bernama PT Widodo Makmur Unggas Tbk ya, dengan kode saham yaitu WMUU, dan masuk ke sektor consumer goods industry teman-teman, dan WMUU juga masuk ke subsektor food and beverage ya teman-teman. Lalu kegiatan usaha dari WMUU yaitu peternakan ayam dan perdagangan pakan ternak teman-teman. Dan tahun berdirinya dari emiten ini yaitu tahun 2015 dengan IPO date tanggal 2 Februari 2021, dengan kemudian harga yang ditawarkan ke publik yaitu Rp180 per lembar teman-teman. Dan saham beredar yang tertera di RTI maupun di prospektus ya, yaitu 12.941.176.500, dan publik saham yang dilempar ke publik yaitu 23,50% teman-teman ya. Next. Nah, ini pendiri dari WMUU ya teman-teman ya, yaitu Bapak Tomoyono. Beliau ini yaitu mantan dari Direktur Utama PT Wika Persero ya. Wika ini juga perusahaan TBK ya, sektor konstruksi teman-teman. Ini sekedar untuk wawasan saja ya. Jadi pendiri daripada WMUU ini yaitu Bapak Tomoyono ini ya. Detailnya teman-teman bisa baca di website perusahaan. Nah, kita lanjutkan dengan produk WMUU teman-teman. Ada beberapa produk yang dihasilkan dari WMUU ini. Yang pertama yaitu mereka memproduksi pakan ternak yang bermerek W99 teman-teman. Jadi pakan ternak ini digunakan untuk inline dengan bisnis mereka ya, yaitu untuk kebutuhan para peternak ya teman-teman, peternak unggas khususnya, yaitu ayam. Produk berikutnya yaitu daging ayam ya. Jadi mereka juga memproduksi daging ayam yang dinamakan karkas ya teman-teman. Jadi karkas itu, kalau ada teman-teman yang belum paham, yaitu ayam yang sudah dipotong ya, sudah bersih begitu, dipotong kepalanya dan kakinya, dan sebetulnya tinggal dijual dan dikonsumsi tinggal dipotong begitu ya, kondisinya seperti itu ya. Lalu produk berikutnya yaitu mereka juga punya ayam broiler komersial ya, yaitu ayam yang sudah dewasa yang siap untuk disembelih ya. Berikutnya juga telur komersial ya, mereka juga memproduksi telur ya. Ini makanan yang sudah tidak asing, bahkan akrab ya, di setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap kita pasti makan produk ini ya teman-teman ya. Lalu berikutnya yaitu mereka juga memproduksi DOC ya, atau DOC
atau ayam yang ayam berusia 1 hari ya. Jadi ini mereka juga produksi ini. Jadi kalau kita lihat dari produknya ini sebetulnya lengkap ya, dari mulai pakan ternak, kemudian karkas, kemudian ayam broiler yang sudah dewasa dan juga DOC ya teman-teman. Nah, bagaimana kondisi fundamental dari WMUU teman-teman? Saya mulai dulu dengan total aset ya. Total aset ini menggambarkan skala satu usaha ya, skala besarnya satu usaha. Nah, karena ini perusahaan juga baru melantai di tahun ini dan data prospektus menyajikan data 3 tahun, maka saya tambahkan 1 tahun yaitu tahun 2020. Karena kalau kita cek di website IDX ya teman-teman, WMUU sudah merilis laporan keuangan tahun 2020. Jadi data 4 tahun saya pikir ini sudah cukup ya, karena mulai benar-benar dari awal ya teman-teman ya. Nah, secara CAGR ya, total aset dari WMUU bertumbuh ya sebesar 82,73% ya. Dari 127 miliar di 2020 naik menjadi 1,4 triliun teman-teman ya. Ini pertumbuhan yang luar biasa ya, pertumbuhan yang signifikan sekali ya. Karena kalau kita lihat emiten-emiten yang bahkan yang sudah lama melantai atau bahkan emiten-emiten yang IPO juga, pertumbuhan sebesar ini itu sangat jarang kita temukan teman-teman ya. Pertumbuhan yang cukup signifikan ya, dari 127 miliar di 2017, kemudian 419 miliar di 2018, lalu ke 2019 naik 864 miliar dan terakhir di 1,416 triliun teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini ekuitas ya, ekuitas WMUU. Kalau tadi aset, ekuitas ini adalah kita lihat dari sisi pasifanya, yaitu modal ya, modal yang ditanamkan oleh pemilik dan masyarakat ya. Nah, kita lihat ekuitas WMUU di sini juga bertumbuh pesat ya. Kalau kita lihat dari 57 miliar di tahun 2017 ke 2020 tumbuh menjadi 676 miliar teman-teman ya. Ini pertumbuhan juga yang signifikan ya. Kalau kita hitung secara CAGR bertumbuh sebesar 85,57% teman-teman ya. Sekali lagi, ekuitas sebesar ini pertumbuhannya itu juga sulit kita temukan di perusahaan IPO maupun perusahaan yang sudah mature teman-teman. Nah, saya juga melihat penjualan neto ya, karena dari penjualan itu kita bisa lihat kondisi kesehatan dari satu emiten ya teman-teman. Nah, di sini juga penjualan WMUU juga bertumbuh pesat seperti asetnya ya. Kalau kita lihat data chart di sini ya, data grafik di sini, penjualan neto dari WMUU bertumbuh dari 90 miliar di tahun 2017 menjadi 1,149 triliun teman-teman ya, dan bertumbuhnya sebesar 89,03% teman-teman. Ini pertumbuhan yang juga sangat signifikan ya teman-teman. Nah, kita akan bedah lagi ya, dari sisi penjualan neto ini kita akan bedah lagi, kita akan lihat lebih detail ya ke segmen usaha teman-teman ya. Nah, ini segmen operasi dari WMUU ya, dari laporan keuangan emiten yang terakhir 2020 ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada 5 segmen tadi seperti yang saya sampaikan di depan. Ada segmen pakan ya, pakan ternak tadi, lalu ayam broiler komersial, juga ada segmen ayam umur sehari atau DOC, lalu ada segmen karkas dan telur teman-teman. Kalau kita lihat di sini pertumbuhannya hampir semua segmen, 4 segmen bertumbuh ya teman-teman. Namun pertumbuhan yang paling pesat adalah dari segmen karkas teman-teman. Dari 379 miliar ya, bertumbuh menjadi 1 triliun ya, atau 166% pertumbuhannya. Nah, hanya satu segmen yang mengalami penurunan teman-teman, walaupun penurunannya juga tidak terlalu besar ya, yaitu minus 3%, yaitu ayam broiler komersial ya. Dari 91 miliar di tahun 2019 turun menjadi 88 miliar sekian ke 2020 teman-teman ya. Dari sini kita lihat bahwa penopang utama dari bisnis WMUU yaitu segmen karkas teman-teman ya, segmen karkas ya. Nah, kedepannya apakah segmen lain itu bisa bertumbuh sebesar karkas? Kita perlu pantau lagi teman-teman ya, dalam beberapa tahun ke depan dari 5 segmen ini mana yang bertumbuh. Idealnya
semua segmen ini bertumbuh ya teman-teman. Jadi tidak ada satu segmen pun yang minus ya. Karena dengan semua segmen bertumbuh, maka nanti di bottom line-nya dari perusahaan juga akan semakin bagus, yaitu net income-nya juga akan semakin bagus. Nah, setelah kita melihat segmen operasi, kita akan lihat lagi ke segmen geografis teman-teman ya. Ini saya ambil dari catatan laporan keuangan ya, catatan atas laporan keuangan tahun 2020 ya. Kalau kita lihat di sini ada 6 wilayah ya teman-teman ya, 6 wilayah yang digarap WMUU ya. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta, Jogja dan Banten. Jadi mereka masih cenderung fokus di Jawa teman-teman ya. Jadi skala usahanya juga belum besar ya, belum mencapai nasional ya. Padahal nanti teman-teman saya sajikan data juga secara nasional ya, pertumbuhan ayam di Indonesia itu sebetulnya merata sekali ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada 2 daerah baru yang digarap oleh WMUU tahun 2020, yaitu Jawa Timur ya, tahun sebelumnya belum ada. Lalu Jakarta juga baru digarap dan Jogja juga baru digarap. Dan ini kalau kita lihat angkanya memang ya luar biasa ya, bertumbuh hampir 2 kali lipat ya, dari 576 miliar menjadi 1,149 triliun teman-teman. Ini dari sisi penjualan berdasarkan segmen geografis ya teman-teman. Lanjut. Nah sekarang kita masuk ke analisa berikutnya, analisa fundamental berikutnya, yaitu dari sisi bottom line, yaitu laba bersih teman-teman. Laba bersihnya ini juga pertumbuhannya melebihi dari aset dan ekuitas tadi ya teman-teman ya. Dari 3 miliar di tahun 2017 menjadi 73 miliar di tahun 2020, atau bertumbuh sebesar 122,1% secara CAGR teman-teman. Ini pertumbuhan yang sekali lagi ya fantastis ya. Sangat jarang, sangat sulit kita menemukan emiten dengan pertumbuhan laba bersih sebesar ini selama 4 tahun teman-teman ya. Next. Nah, saya mulai lagi berikutnya, yaitu di rasio keuangan. Kalau kita tadi sudah lihat kondisi laporan keuangannya ya. Nah, kita sekarang akan bandingkan nih laporan keuangan dengan laporan laba ruginya seperti apa. Ada 2 indikator yang saya bagikan di sini. Indikator yang pertama yaitu yang sangat penting yang biasa investor lihat, yaitu profitability indikator ya teman-teman. Ini juga data 4 tahun terakhir ya, dan kemudian saya rata-ratakan ya. Kemudian ada 3 rasio ini yang perlu kita cermati. Yang pertama yaitu rasio margin laba kotor ya, atau gross profit margin ya. Itu WMUU main di angka 9 sampai 14% ya, bermain di angka kisaran itu. Terakhir angkanya naik 1% walaupun belum memecahkan rekor sebelumnya ya teman-teman ya. Namun angkanya double digit seperti ini termasuk cukup lumayan. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video saya yaitu gross profit margin, silahkan ya lihat videonya, yaitu manfaat gross profit margin dan cara perhitungannya. Silahkan teman-teman lihat, nanti akan bisa mendapat pengertian dari situ ya teman-teman. Nah, lalu rasio berikutnya yang juga penting yaitu net profit margin atau NPM. NPM-nya WMUU juga tidak terlalu besar teman-teman ya, di angka 4-6% ya, dan secara rata-rata di angka 5% ya. Lalu berikutnya return on equity atau perbandingan antara laba bersih dengan ekuitasnya ya. Ini satu-satunya rasio yang menghubungkan antara laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi ya teman-teman. Nah, kita lihat ROE-nya dari WMUU ini juga naik ya, dari 6% naik ke 11% ya, atau secara rata-rata di 9% ya. Apakah ini angka yang bagus ya? Ya, kalau dari sisi saya ROE sebesar 11% itu sebetulnya juga belum terlalu bagus ya teman-teman. Nanti akan kesimpulannya ada di akhir dari video ini. Oleh karena itu tonton sampai selesai supaya teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan yang utuh ya, yang menyeluruh. Lalu rasio berikutnya yaitu rasio juga yang tidak kalah penting, yaitu solvability indicator atau kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya ya teman-teman ya. Biasanya ada 2 rasio yang
umum digunakan, yaitu DER, Debt to Equity Ratio, dan Debt to Asset Ratio. Nah, dari Debt to Equity Ratio, BMUU itu ada di angka kisaran 110 sampai 270 ya. Kalau kita lihat di sini angkanya cenderung membaik teman-teman ya. Pernah mencapai hampir 3 kali ya, 300% di 2018, kemudian turun cukup signifikan di 190% di 2019, lalu di 2020 itu 110%. Kalau dirata-ratakan WMUU ada di 156% atau 1,56 kali teman-teman ya. Oke, rasio seperti ini masih cukup oke ya teman-teman ya. Intinya ini ada perbaikan ya. Lalu berikutnya DAR ya, atau Debt to Asset Ratio ya. WMUU main di angka kisaran 50 sampai 70% teman-teman. Nah, rasio ini biasanya dikatakan bagus kalau minimal adalah 50% atau setengah kali ya. Jadi kalau kita lihat di sini kondisi WMUU dalam kondisi cukup bagus, yaitu masih di batas rasio yang wajar atau rasio perusahaan yang bagus teman-teman ya. Lanjut. Nah, sekarang kita perlu melihat ya valuasinya. Sebelum kita masuk ke membeli saham, biasanya kita penting nih kalau kita sudah tahu DER, kemudian sudah tahu gross profit marginnya, yang penting kita lakukan apakah saham ini murah atau mahal begitu ya. Jadi murah atau mahal itu bukan dari nominal, tapi dari sisi analisa rasio ya. Nah, ini perhitungan saya berdasarkan data 2020 ya teman-teman. Jadi kondisi saat ini WMUU itu PBV-nya ada di 4 kali teman-teman ya. Lalu price to earning rasionya ada di 36,6 kali ya. Sedangkan EV/EBITDA-nya di angka 24 kali. Kalau kita lihat dari 3 metrik ini, sebetulnya valuasi WMUU termasuk sudah over value teman-teman ya. Over value ya. Over value berarti sudah cukup mahal ya. Walaupun harganya saat ini ada di kisaran Rp200, tapi dengan kondisi earningnya tadi, laba bersihnya juga termasuk kecil. Jadi pertumbuhan penjualannya tidak bisa mengangkat laba bersihnya teman-teman. Itu artinya berarti biaya operasional dari emiten ini berarti cukup besar atau kurang terkendali dengan baik teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita katakan saham itu termasuk under value? Jadi biasanya kalau under value saya pakai acuan di bawah 2,5 kali teman-teman untuk PBV ya. Lalu PER ya tidak lebih dari 22 kali ya. Kemudian untuk EV/EBITDA biasanya saya ngambil di bawah 10 itu sudah termasuk murah ya. Kalau mau lebih konservatif kita bisa pakai angka 7 kali. Jadi kalau teman-teman ketemu emiten dengan EV/EBITDA di bawah 7 kali, itu berarti saham tersebut dalam kondisi under value teman-teman. Nah, lanjut. Saya perlu bagikan juga data makro ya. Jadi kalau kita ingin melihat prospek satu emiten, kita lihat dari sisi makronya dulu teman-teman. Apakah emiten ini posisinya mendukung dengan kondisi makro atau tidak teman-teman. Nah, ini ada data statistik dari BPS.go.id ya teman-teman, yaitu indeks harga produsen. Apa artinya indeks harga produsen? Indeks harga produsen ini biasanya indeks yang mengukur perubahan harga-harga dari produsen yang atau yang diterima produsen dari barang yang diproduksinya teman-teman. Jadi kalau indeksnya naik itu berarti harga-harganya naik, kondisinya berarti harganya naik, dan kalau naik itu nanti ujung-ujungnya lebih ada kaitan dengan inflasi teman-teman. Kalau kemudian harga indeks harga produsen turun, itu berarti harga-harga yang dihasilkan dari produsen atau pabrikan itu berarti sedang turun ya atau terkoreksi teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, karena peternakan itu termasuk sektor pertanian ya, menarik sekali kalau kita lihat di sini ya, perbandingan antara triwulan 4 2020 dengan triwulan 1 2021, sektor peternakan itu naik 0,59% teman-teman ya, inflasinya ya, secara Q on Q ya, dan secara year on year naik 1,91%. Kenaikan ini berarti kondisinya bagus teman-teman ya, naiknya tidak terlalu tinggi. Inflasi yang dikandung oleh IHP ini
tidak terlalu tinggi teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan tanaman bahan makanan di sini, dia terkoreksi atau terjadi deflasi sebesar 0,68%. Ya. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kondisi perekonomian di mana harga-harga itu naik ya, harga barang dan jasa itu naik ya. Dengan kenaikan harga itu berarti nanti dampaknya adalah lebih ke supply and demand dari masyarakat teman-teman. Nah di sini kita lihat ya kondisi IHP dari data terbaru itu berarti di sektor peternakan ini termasuk relatif stabil teman-teman ya. Kenaikannya tidak signifikan ya, inflasi yang dihasilkan dari IHP ini tidak terlalu signifikan ya. Data berikutnya yang penting yang perlu saya share yaitu produksi daging ayam ras menurut provinsi dalam satuan ton 3 tahun terakhir teman-teman. Nah ini seperti yang saya bilang tadi ada segmen penjualan berdasarkan demografi ya teman-teman. Mereka hanya menggarap 6 wilayah yaitu di seluruh Jawa teman-teman ya. Nah kalau kita lihat di sini ya ini hampir semua provinsi ada datanya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat datanya cenderung memang ada penurunan ya di tahun 2020 ya dibanding 2 tahun sebelumnya. Namun ada beberapa provinsi juga yang mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tipis teman-teman. Ini masih ada lanjutannya ya. Jadi nah ini data terakhirnya ya. Jadi kalau kita total seluruh provinsi ini ya di Indonesia sendiri atau nasional itu di 2018 produksi daging ayam ras pedaging itu sebesar 3,4 juta ton teman-teman ya. Nah ini angkanya naik ya ke 2019 menjadi 3,495. Lalu di 2020 kita tahu ada pandemi COVID-19 itu turun ya, walaupun penurunannya juga tidak terlalu signifikan ya. Jadi produksi daging ayam ras nasional itu di 2020 itu 3,2 triliun sekian teman-teman. Jadi penurunannya juga nggak terlalu signifikan. Dari data ini kita melihat bahwa emiten WMU ini sebetulnya masih ada potensi teman. Kalau kita lihat pertumbuhan produksi dari daging ini juga terlihat ada kenaikan ya. Kita lihat juga tadi indeks harga produsennya juga ada kenaikan ya, walaupun kenaikannya tipis, itu berarti inflasinya juga tidak terlalu tinggi teman-teman. Nah, data berikutnya yang perlu saya share yaitu kalau tadi adalah kondisi produksi ya, produksi dagingnya ya per ton ya. Nah sekarang berapa besar sih konsumsi telur ayam ras ya? Nah ini ada data dari kata data.co.id ya. Kalau kita lihat di sini dari prediksi data ini di tahun 2021 itu konsumsi telur ayam ras itu akan mencapai 1,72 juta ton teman-teman. Ini angka yang besar. Artinya setiap tahun itu ada kenaikan. Kalau kita lihat di sini ya 2016, 2017, 2018, 2019 ini 2020 ya. Nah ini prediksinya sekarang nih 2021 ya. Kalau kita lihat di sini grafiknya cenderung naik teman-teman. Grafiknya cenderung naik nih ya, cenderung naik ya. Nah dari data ini kita baca dulu ya, ini semoga bisa terbaca ya angkanya, tulisannya kecil-kecil ya. Telur merupakan salah satu sumber protein utama ya bagi masyarakat saat ini. Telur ayam ras mampu memenuhi 65% kebutuhan telur nasional. Jadi sekarang ini kebutuhan dalam negeri itu 65%-nya terpenuhi ya. Sisanya dipasok dari telur ayam kampung, ya ini telur ayam ras tadi 65% ya. Lalu produksi telur ayam ras pada 2016 mencapai 1,48 juta ton. Sementara konsumsinya itu 1,4 juta ton. Berarti ada surplus teman-teman. Kalau ada surplus berarti produksinya cukup untuk memenuhi konsumsi ya, artinya begitu ya. Lalu pada tahun ini produksi diprediksi bakal mencapai 1,58 juta ton. Sementara konsumsinya 1,52 juta ton, yang berarti terjadi surplus ya. Sebagai informasi, konsumsi telur ayam ras sepanjang periode 87-2017 rata-rata naik 3,57% per tahun, teman-teman. Ya, ini sampai 2017 ya. Lalu pada tahun 87 konsumsi telur ayam ras hanya 2,5 kilo per kapita per tahun dan meningkat menjadi 6,53 kilo. Ya, peningkatannya juga lumayan besar ya. Dari 2,55 menjadi 6,53.
Lalu populasi ayam ras selama periode 2013 sampai 2017 diprediksi rata-rata naik 3,28% per tahun. Dan dalam 5 tahun ke depannya diprediksi rata-rata naik 5,54%. Perhatikan nih teman-teman. Kenaikannya juga pelan tapi pasti ya teman-teman. Lalu sementara produksi telur ayam ras selama 5 tahun sampai 2021 diprediksi akan meningkat 4,87%. Sedangkan konsumsi rata-rata akan naik 4,18. Jadi kalau kita lihat data makro ini, ya sebetulnya WMUU merupakan sektor yang potensi teman-teman. Karena produknya juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, ya. Juga istilahnya produk ayam ini tidak akan pernah istilahnya ada penurunannya, ya. Justru malah cenderung naik. Istilahnya ini produk sepanjang masa, begitulah kira-kira, ya. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan teman-teman. Nanti teman-teman lihat ada yang positif sifatnya dan sifatnya juga negatif, atau istilahnya kita perlu cermati bahwa setiap bisnis itu pasti ada resiko, ya, resiko usaha. Tapi juga ada peluang juga. Makanya ini adalah kesimpulan saya dari hasil mencermati data-data yang ada, ya. Yang pertama, prospek bisnis WMUU itu masih cerah teman-teman. Kalau kita lihat tadi dari data estimasi pertumbuhan ayam dan telur, ya, bahkan kalau kita lihat di sensus terakhir penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa, itu satu potensi yang sangat besar yang bisa digarap oleh emiten-emiten peternakan ayam ini teman-teman, atau produk ayam ini teman-teman. Jadi ini merupakan satu peluang sebetulnya yang istilahnya kita lihat tadi datanya pertumbuhannya juga naik terus, sementara produksinya juga mencukupi bahkan surplus. Artinya emiten ini masih bisa memiliki prospek yang cerah ke depannya teman-teman. Lalu yang kedua merupakan keuntungan atau positif. Kalau kita lihat model bisnis dari WMUU ini terintegrasi dari hulu ke hilir. Jadi mereka distribusinya itu sudah lengkap, ya, mulai dari pakan, kemudian ayamnya sendiri, kemudian telurnya. Dan kalau kita lihat anak usaha dari mereka itu juga sebetulnya mereka sudah punya pasokan bahan yang dari grup sendiri, sehingga mereka tidak terlalu sulit untuk memenuhi kebutuhan atau pasokan dari produk itu sendiri teman-teman, ya. Nah, ini merupakan sisi positif dari atau keunggulan dari emiten ini. Nah, akan lebih fair kalau saya juga sampaikan negatifnya teman-teman atau kekurangannya. Nah, kalau kita lihat lama usaha dari WMUU ini masih relatif muda teman-teman, ya. Dia berdiri tahun 2015, sekarang 2020, artinya belum lama ya teman-teman, baru sekitar 6 tahun. Kalau kita bandingkan dengan pesaingnya atau kompetitornya seperti JBFA atau Cepin, atau mungkin yang sama dengan ini yaitu SIPD, ya, itu mereka sudah relatif lama, ya. Walaupun nanti kalau teman-teman bandingkan kondisi rasio fundamentalnya atau rasio keuangannya, belum tentu WMUU ini kalah dengan mereka, ya. Nah, ini kelemahan sebetulnya kalau saya lihat. Biasanya kalau semakin lama usaha, ya, itu artinya dia memiliki istilahnya usahanya semakin bagus, ya, semakin settle, karena semakin lama berarti perjalanannya juga panjang, sudah mengalami istilahnya susahnya berbisnis, ya, bahkan masa-masa fluktuasi, masa-masa istilahnya kenaikan penurunan itu sudah mengalami. Sedangkan usaha yang masih relatif muda seperti ini, kita belum bisa melihat apakah bisa bertahan atau tidak. Kalau kita lihat dari sisi tadi, ya, rasio hutangnya juga sebetulnya masih kondisi cukup oke, ya. Walaupun kalau kita mau yang lebih bagus itu angkanya di bawah itu, ya. Di bawah itu, yaitu rasio debt biasanya di bawah 100% itu juga termasuk bagus, ya. Nah, ini merupakan kekurangan dari WMUU, ya. Lalu kalau kita lihat tadi tingkat profitabilitasnya, ya, dari WMUU ini juga termasuk rendah teman-teman. Biasanya kita bisa mencermati emiten-emiten dengan NPM 10% ke atas teman-teman. Nah, sedangkan WMUU ini dia NPM-nya tadi kecil, di bawah 10%, ya. Ini merupakan sisi kekurangan dari WMUU.
Lalu kalau teman-teman juga perhatikan ya data secara makro, juga teman-teman pasti bisa juga cek di statistik ya, bahwa DOC atau DOCIC atau ayam berumur sehari itu biasanya rentan dengan perubahan harga teman-teman. Jadi kenaikan penurunan DOC ini juga akan mempengaruhi kinerja daripada WMUU teman-teman. Jadi kalau fluktuasi ya tentu nanti akan mempengaruhi sisi revenue dan laba bersihnya. Nah ini juga merupakan satu kekurangan teman-teman ya. Nah ini tentu nanti juga pasti kekuatan pasar juga yang akan menentukan harga itu. Dari sisi regulasi pemerintah juga bisa mempengaruhi ya. Nah lalu berikutnya ya, kesimpulan berikutnya yaitu pengaruh penurunan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat turun, maka konsumsi daging juga pastinya akan turun ya. Walaupun daging itu juga masih terjangkau ya. Istilahnya harganya juga masih terjangkau, tetapi jangan lupa bahwa ketika ada kebutuhan-kebutuhan lain, maka biasanya konsumsi yang sifatnya seperti ini cenderung akan dikurangi, dia akan lebih memprioritaskan kebutuhan lainnya teman-teman. Nah ini merupakan satu sisi kekurangan dari emiten ini. Lalu jangan lupa juga bahwa harga ayam itu sendiri juga ada kekuatan supply and demand, di mana ketika supply-nya banyak, demand-nya kurang, maka akan terjadi stok itu melimpah sehingga harganya turun. Sebaliknya ketika supply-nya sedikit, demand-nya banyak, maka harganya akan cenderung meningkat. Nah ini sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja dari WMUU teman-teman. Tetapi ketika inflasinya rendah, ya maka tidak akan berpengaruh terlalu banyak. Justru ketika inflasinya tinggi, kekuatan supply and demand nanti akan terpengaruh teman-teman. Lalu kekurangan dari WMUU yang berikutnya yaitu pasar yang digarap masih lokal ya. Nah nanti silakan dibandingkan dengan emiten yang satu sektor tadi yang saya sebut yaitu SPD, ada JPF, ada Main, ada Cepin ya. Nah itu bisa dibandingkan ya, di mana pasar kompetitornya itu lebih luas dibanding WMUU. Nah tapi ini kita belum tahu ya kedepannya manajemen dari WMUU ini akan seperti apa. Apakah mereka mau ekspansi ya sampai ke Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, atau bahkan diekspor, itu nanti akan lain cerita lagi ya. Kita bisa lihat ke situ. Nah lalu kalau kita lihat tadi valuasi sahamnya juga kurang menarik teman-teman. Nah ini kesimpulan saya. Silakan teman-teman kalau ada yang belum paham silakan tanya di kolom komentar, dan tentunya ini teman-teman perlu dalami lagi. Dari kesimpulan ini saya istilahnya memberikan gambaran bahwa WMUU ini sebetulnya secara prospek ya menarik ya, karena data-data ekonomi tadi juga mendukung, tapi sayangnya secara valuasi itu kurang menarik. Bahkan kalau secara profitabilitas kita lihat masih relatif rendah. Ya mungkin itu juga tingkat persaingan juga ya, atau memang sektor ini, sektor peternakan ayam ini mungkin memang marginnya tipis juga bisa jadi ya. Jadi kalau perusahaan yang bagus biasanya bisa menentukan harga, tapi karena ini istilahnya produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat luas, tentunya tidak semudah itu mereka menentukan harga teman-teman. Oke, sekian video kali ini ya, pembahasan tentang WMUU. Silakan teman-teman follow Instagram kami di Catatan Investasi ya. Teman-teman juga bisa dapat informasi-informasi seputar pasar modal di Instagram ini teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. See you di video berikutnya. Salam cuan, salam investasi.